sebuah truk bermuatan ayam beku terguling di ruas tol Jagorawi. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher. Mobil box bermuatan ayam beku ini terguling dan sempat melintang di ruas tol Jagorawi Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu siang. Akibatnya, pengemudi truk mengalami luka pada bagian leher dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat truk yang melaju dari arah Bogor menuju Jakarta tiba-tiba saja ditabrak dari belakang oleh truk lain. Truk kemudian oleng ke sebelah kiri hingga akhirnya terguling dan melintang di ruas tol Jagorawi. Kesenggol mobil box lagi dari belakang. Oh, lalu? Jadi dia kaget kayak gitu. Jadi oleng aja itu kebalik. Oh, jadi truk ini sempat ditabrak dari belakang gitu? Iya. Oh. Mobil box juga. Sama mobil box juga. Ya. Terus terbalik. Iya. Ada korban luka nggak? Iya, luka sih, korban luka luar nggak ada, cuman dia kayaknya korban luka dalam, patah kata leher. Oh. Mobil box ini akhirnya dievakuasi oleh petugas, sementara kasus kecelakaan ini ditangani petugas PJR Ditlantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Panik dikejar mata elang, pengemudi mobil melaju ugal-ugalan hingga menabrak dua sepeda motor di Jalan Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya seorang pengendara sepeda motor terluka, sementara pengemudi langsung diamankan petugas unit laka Polresta Bogor Kota. Warga mengejar mobil SUV yang kabur usai menyenggol dua sepeda motor di Jalan Raya Siliwangi, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain menyerempet para pemotor, pelaku juga nyaris menabrak warga. Pelaku lalu tancap gas menuju Jalan Batu Tulis hingga akhirnya meminta tolong kepada petugas. Peristiwa ini bermula saat pengendara mobil SUV sudah melaju ugal-ugalan dari arah Tajur menuju Sukasari. Sementara di hadapan petugas, pengemudi mobil ormas mengaku panik menyelamatkan mobilnya dari buruan mata elang. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor terluka hingga dilarikan ke klinik lantaran jatuh terserempet. Tadi dari arah Tajur, mobil itu kenceng di depan PDAM sini, dia nabrak motor, dua motor. Setelah nabrak motor dia mau kabur, ngambil ke kanan, saya kira mau masuk ke PDAM. Ternyata setelah dia belok kenceng, dia mau nabrak saya, dia langsung lari ke arah Batu Tulis. Ya, pengakuan dari si pengemudi, awal mulanya adalah pengemudi ini mobilnya diberhentikan oleh Matel. Di situ mungkin terjadi diskusi namun tidak bersepakat. Akhirnya memang si pengemudi ini berusaha untuk menghindari, melarikan diri ataupun menghindari. Namun demikian, dari pengakuan si pengemudi juga berusaha untuk mencari kantor polisi terdekat. Petugas unit Gakum Polresta Bogor Kota yang menangani kasus kecelakaan ini kini sudah mengamankan pengemudi SUV untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari Bogor, Jawa Barat, Adi Firmansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, di hari Natal kepadatan calon penumpang kereta api terjadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Ruang tunggu stasiun disesaki calon penumpang yang hendak bepergian keluar kota. Meski ramai, namun tiket kereta jarak jauh masih tersedia. Libur Natal dan Tahun Baru 2024-2025 dimanfaatkan masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di kampung halaman. PT KAI Daob 1 Jakarta menyediakan sekitar 800.000 hingga 5 Januari 2025. Saat ini 57% tiket masih tersedia. Sementara itu di Stasiun Pasar Senen Jakarta, pergerakan penumpang selama periode libur Nataru mencapai 494.000 orang. Sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu ber-AC menambah kenyamanan para calon penumpang yang sedang menunggu keberangkatan kereta. Pemirsa, momen libur Natal, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar pada Rabu sore. Ruas tol Jakarta Cikampek menuju arah Cipali terpantau kondusif, tidak ada ketersendatan kendaraan.
Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan sejumlah bus antar kota. Begitu pula untuk arah sebaliknya, arus kendaraan dari arah tol Cipali menuju Jakarta terpantau lancar. Hingga pukul 14.50 waktu Indonesia Barat tercatat ada sebanyak 29.956 kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah tol Cipali dan Trans Jawa. Sementara itu arah sebaliknya sebanyak 11.129 kendaraan dari tol Cipali menuju Jakarta. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat pada malam hari meski tidak sebanyak hari-hari sebelumnya. Pemirsa, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Jawa Barat padat. Petugas kepolisian disiagakan di sejumlah titik rawan kemacetan, sedangkan rekayasa lalu lintas diberlakukan situasional. Arus lalu lintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Antrean kendaraan mulai terjadi di eksit gerbang tol Ciawi yang didominasi kendaraan pribadi dan bus yang berasal dari Jakarta. Polres Bogor memprediksi kepadatan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Bogor masih terus terjadi hingga 27 Desember 2024 mendatang. Nantinya akan diberlakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem ganjil genap dan sistem satu arah secara situasional. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Muhammad Zulhilmi di gerbang tol Cikampek Utama dan Henry Aprila di kawasan Gadok Puncak, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, saya akan ke Hilmi terlebih dahulu di gerbang tol Cikatama. Hilmi, bagaimana suasana pada hari ini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Memang untuk sore hari ini situasi di gerbang tol Cikampek Utama ini dapat dipastikan ramai lancar begitu. Tidak ada ketersendatan ataupun kepadatan kendaraan baik dari arah Jakarta menuju ke Palimanan ataupun sebaliknya. Dan untuk sore hari ini masih seperti siang hari tadi, ini kendaraan masih didominasi oleh kendaraan pribadi, kendaraan roda 4 dan juga ada beberapa sejumlah bus antar kota antar provinsi. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini lebih didominasi oleh kendaraan berat seperti bus, truk dan juga kendaraan berat lainnya. Dan jika kita berbicara data hingga pukul 16.40 waktu Indonesia Barat ini kendaraan yang dari Jakarta menuju ke arah Palimanan ini tercatat sudah mencapai 33.508 kendaraan. Sementara itu untuk arah sebaliknya dari Palimanan menuju ke Jakarta ini telah tembus sebanyak 14.677 dan memang untuk hari ini diprediksi pada malam hari jumlah kendaraan akan terus meningkat, terutama kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Palimanan. Dan jika kita berbicara data lagi, ini jika dibandingkan dengan hari kemarin pada 24 Desember 2024 ini jumlah kendaraan dari arah Jakarta menuju Palimanan ini tembus mencapai 48.418. Sedangkan untuk arah sebaliknya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini mencapai 27.557. Meskipun pada hari ini diprediksi tidak setinggi pada hari-hari kemarin, namun PT Jasa Marga ini masih bersiaga untuk nantinya jika terjadi kepadatan di ruas tol Jakarta Cikampek seperti menyiapkan rekayasa arus lalu lintas seperti kontraflow. Kemudian untuk saat ini pun ruas gerbang tol Cikampek Utama 8 ini sudah dibuka khususnya untuk arah Palimanan menuju Jakarta untuk nantinya mengurai kepadatan di gerbang tol. Dan kami terus mengimbau kepada Anda yang ingin berkendara melalui gerbang tol Cikampek Utama ini untuk tetap berhati-hati, persiapkan kendaraan Anda, fisik Anda, dan pastikan saldo e-tol Anda tercukupi. Demikian Diandra. Baik, terima kasih Hilmi langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Dari Cikatama kita akan bergeser ke kawasan Gadok Puncak, Jawa Barat. Di sana ada rekan Henry Aprila. Henry, bagaimana suasana di sana sore hari ini? Diandra, kalau soal suasana terkini
Ini mengingat sudah memasuki momen libur Nataru atau Natal dan juga Tahun Baru periode 2024-2025. Di mana di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat, terpantau sudah dikatakan ramai lancar. Kemudian sempat tadi pagi terjadi kepadatan kendaraan, di mana tadi pagi juga kami sempat melihat begitu pantauan kami di lapangan, di mana tadi pagi pada pukul 6 sampai dengan pukul 8 pagi hari waktu Indonesia Barat sempat diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas seperti halnya ganjil genap. Kemudian juga ada pun rekayasa lalu lintas yang juga diterapkan oleh Satlantas Polres Bogor, di mana sempat menerapkan sistem one way atau satu arah yang diberlakukan dari arah kendaraan tol Jakarta menuju Puncak. Kemudian juga dapat kami sampaikan, ini alasan yang kami sempat dengar penuturan dari para pengendara memilih untuk berlibur ke wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat, dikarenakan mengingat wisata yang ada di wilayah Puncak ini beragam, kemudian juga untuk beberapa kuliner yang ada di sini juga beragam, sehingga ini yang menjadi ketertarikan masyarakat untuk mengisi waktu liburnya di wilayah Puncak. Kemudian juga dapat kami sampaikan, tadi ada pun informasi yang kami terima dari Satlantas Polres Bogor bahwa sejak pada pukul 8 ini sementara jumlah kendaraan yang sudah memasuki kawasan Puncak dari tol Jakarta ini tercatat mencapai 10.000 kendaraan kurang lebih. Kemudian diupdate hingga saat ini di sore hari ini sudah meningkat sebanyak 17.000, tandanya untuk dikalkulasikan sudah mencapai 27.000 kendaraan yang sudah memasuki kawasan Puncak dari tol Jakarta menuju Puncak. Kemudian juga dapat kami sampaikan, nantinya ada beberapa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan, mengingat hal ini juga dilakukan untuk situasional. Karena juga tadi sempat disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa mengingat juga ini arus lalu lintas yang terjadi ini sementara tadi pagi sempat terjadi kepadatan, kemudian juga beberapa rekayasa lalu lintas juga sempat dilakukan, kemudian ini mengurai kepadatan yang terjadi di wilayah Puncak Bogor, Jawa Barat. Tentunya ada pun himbauan dari Satlantas Polres Bogor yang menyampaikan untuk para pengendara atau masyarakat yang hendak melaksanakan libur ke kawasan Puncak tetap memperhatikan kembali kendaraan Anda secara prima, tentunya juga tetap memastikan saldo etol Anda maksud kami ini tercukupi. Kemudian juga jika kami dapat lihat di lapangan ini untuk kendaraan yang didominasi dengan kendaraan pribadi dengan plat B atau yang berasal dari Jakarta. Kemudian juga himbauan lainnya ini seperti halnya tetap memastikan kembali untuk pengemudi maksud kami memastikan kondisi secara prima dan kendaraan secara baik. Sementara Diandra. Baik, terima kasih Hendri Aprila langsung dari kawasan Gadok, dan juga sebelumnya ada Muhammad Zulhilmi langsung dari Tol Cikatama. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, memasuki libur Natal, arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengalami kepadatan kendaraan. Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way secara situasional untuk mengurai kemacetan kendaraan wisatawan. Kepadatan kendaraan wisatawan terjadi di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kendaraan wisatawan berplat Jabodetabek dan bus pariwisata mendominasi ruas jalan tersebut. Kepadatan kendaraan sudah mulai terjadi dari arah Setiabudi Bandung menuju Lembang sejak pagi. Hal yang sama juga terjadi dari arah Subang menuju Lembang. Petugas Satlantas Polres Cimahi akan menerapkan sistem one way dari arah Bandung menuju Lembang untuk mengurai kemacetan jika kepadatan parah terjadi. Dalam rangka antisipasi kepadatan di hari Natal, ada beberapa CP yang kami laksanakan. Yang pertama mungkin CP one way, CP pengurusan dari arah Lembang maupun dari arah Bandung. Kami situasional melihat kepadatan dari arah Lembang maupun Bandung. Lalu pembatasan kendaraan besar, bus dan truk yang memasuki wilayah atau jalan Kolon Masuri tidak ada seluruhnya yang memasuki Kolon Masuri. Kami arahkan seluruhnya mengarah ke Kota Bandung. Diprediksi kendaraan wisatawan akan terus memadati kawasan objek wisata Lembang hingga malam nanti. Dari Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan pantauan arus lalu lintas di masa liburan Natal dan Tahun Baru dari beberapa titik. Yang pertama di sisi kiri atas Anda, ini merupakan pantauan di sekitar pos lalu lintas Ciawi Bogor, Jawa Barat. Terpantau ramai lancar saat ini kondisinya. Selanjutnya di kanan atas, pemirsa, ini merupakan pos lalu lintas Ledeng, Bandung. Saat ini terpantau ramai, agak cukup padat kendaraan. Sementara itu di kiri bawah, pemirsa, ini merupakan
Visual dari Jalan Malioboro, Yogyakarta terpantau cukup padat kendaraan di sekitar Jalan Malioboro. Sementara itu di sekitar Jalan Gereja Santo Petrus Solo di sebelah kanan bawah, ini saat ini kondisinya ramai lancar. GPIP Immanuel Jakarta hari ini menggelar rangkaian ibadah Natal. Rangkaian ibadah terbagi dalam 3 sesi berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ratusan jemaat dengan hikmat mengikuti ibadah Natal yang mengangkat tema Kristus Datang, Aku Mendekat di Gereja Immanuel, Gambir, Jakarta Pusat. Gereja Immanuel menggelar 3 sesi ibadah Natal sejak Rabu pagi hingga Rabu sore. Ibadah sesi pertama dimulai jam 9 pagi, dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang. Ibadah kedua dengan sesi berbahasa Inggris dimulai pukul 16.00 dan dipimpin oleh Pendeta Vikaris Pauline Patricia Lagonda. Sementara untuk ibadah terakhir dilaksanakan pukul 18.00 dan dipimpin oleh Pendeta Arto Milkalia Persang Barapa. Gereja Immanuel juga menggelar ibadah Natal pada tanggal 26 dan 27 Desember 2024. Oke, untuk ibadah Natal hari ini kami melakukan 3 sesi ibadah. Pertama sementara berlangsung jam 9, yang kedua ibadah jam 16.00 berbahasa Inggris atau English service, dan yang terakhir ibadah bahasa Indonesia yang ketiga yaitu pada jam 18.00. Pak, ini untuk jemaat lain bisa langsung datang aja atau registrasi, Pak? Mengingat kan ada 2 tempat di depan dan juga di dalam. Iya. Itu gimana? Oh, langsung sekarang. Dari semalam juga langsung, siapa yang duluan dia yang dapat tempat. Pesan Natal juga disampaikan oleh Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama kepada umat yang merayakan Natal. Bahwa kita kan meyakini bahwa Natal, kelahiran dan kehadiran Kristus adalah selain ke dalam pesan kesederhanaan, tapi juga membawa damai dan sukacita dalam kehidupan manusia. Nah, tentunya menjadi harapan kami bahwa kiranya dengan Natal ini kehidupan kita sebagai umat manusia, secara khusus umat Kristen, bisa menghadirkan damai dalam kehidupan dengan sesama, dengan siapapun. Bukan hanya dengan sesama seiman, tetapi dengan sesama secara universal dengan agama yang lain. Gereja Immanuel Jakarta mengajak umat untuk merayakan Natal dengan penuh sukacita dan kesederhanaan sesuai makna kelahiran Kristus. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana pengamanan Natal 2024, kita telah terhubung dengan rekan Galuh Pandu di Gereja Santo Yohanes Jakarta Selatan. Selamat sore Galuh. Bagaimana suasana pengamanan di Gereja Santo Yohanes sore hari ini? Selamat sore Diandra dan pemirsa, saya tepat berada di area Gereja Santo Yohanes Penginjil Jakarta Selatan, yang mana pengamanan di sini juga berlangsung dengan kondusif. Diketahui pula bahwa semalam pelaksanaan ibadah misa Natal di Gereja Santo Yohanes juga berlangsung dengan kondusif. Tidak ada peristiwa yang menonjol, hanya sedikit terjadi ketersendatan pada saat kedatangan dan juga pada saat selesainya ibadah misa Natal. Dan hari ini dilaksanakan 2 kali misa Natal, yaitu pada pukul 10 dan 12 pada siang tadi untuk anak-anak dan umat berkebutuhan khusus, dan selanjutnya pada saat ini pada pukul 17 hingga nanti pada pukul 19 untuk ibadah bagi masyarakat dengan berbahasa Inggris. Dan untuk mengetahui bagaimana pengamanan Natal pada perayaan Natal dan juga Tahun Baru ini, saya sudah bergabung dengan kami di sini. Ada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Ade Ari. Selamat sore Mbak, salam presisi. Salam presisi Pak Ade. Ini bagaimana pengamanan Natal selama tahun 2024 ini Pak? Ya, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Polda Metro sedang melaksanakan kegiatan operasi Lilin Jaya 2024. Fokus utamanya adalah pengamanan rangkaian kegiatan Natal dan Tahun Baru ya. Ada 4.711 personil yang kami turunkan. Tentunya Polda Metro Jaya tidak
bekerja sendiri. Stakeholders 3 pilar ya, dengan teman-teman dari Pemprov DKI sampai ke jajarannya, kemudian dari Kodam Jaya dan berbagai elemen kelompok masyarakat yang lainnya itu bersama-sama. Diawali dari security assessment namanya. Jadi tiap-tiap Kapolsek, tiap-tiap Kapospam, Kaposian itu melaksanakan kegiatan security assessment di tempat-tempat yang dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka perayaan Natal ini. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir ya, kami ada 24 jam di lapangan melakukan upaya-upaya kepolisian agar situasi kondusif. Bentuk pengamanannya seperti apa saja, Pak? Ya. Jadi dalam operasi Lilin Jaya ini ada 7 satgas. Yang pertama satgas preemptif, itu melakukan kegiatan-kegiatan imbauan, cooling system ya. Imbauan itu secara langsung ya diberikan imbauan. Kemudian yang kedua satgas preventif, itu berupa peningkatan kehadiran kepolisian di kegiatan-kegiatan masyarakat berdasarkan analisis dan potensi-potensi kerawanan yang sudah kami identifikasi sebelumnya. Kemudian kami lakukan upaya-upaya kepolisian. Kemudian yang ketiga ada satgas penindakan. Satgas penindakan ini tentunya kita tidak berharap ini bekerja. Artinya ini apabila terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ini sudah siap juga. Dari mulai tim anti teror, kemudian dari Brimob untuk penindakan ini juga ada. Kemudian satgas yang keempat adalah Kamsel Tirta Lantas, karena tidak hanya di objek-objek kegiatan ibadah, kegiatan masyarakat, kemudian ada kegiatan masyarakat yang melaksanakan liburan, tetapi arus lalu lintas di sekitarnya juga harus semuanya bisa terkendali. Kemudian satgas yang selanjutnya adalah Satgas Humas, itu yang kami lakukan, memberikan imbauan-imbauan juga secara digital, berkomunikasi dengan teman-teman media. Kemudian satgas yang terakhir adalah Satgas Banops, bantuan operasi, itu ada dari Propam, dari Kesehatan. Propam itu mengawasi, ini ada Provos ya, mengawasi anggota, ketaatan anggota terhadap pelaksanaan tugas. Kemudian kesehatan anggota itu dilakukan pengecekan juga oleh dari kedokteran kesehatan kami. Ya. Baik Pak Dari, terima kasih atas waktunya. Selamat bertugas kembali dan salam presisi Pak. Salam presisi. Salam presisi. Ya. Baik, terima kasih, dan itu tadi perbincangan saya dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arsyad Indradi, dan mudah-mudahan apa yang diusahakan ini bisa menimbulkan harmonisasi dan juga toleransi bagi umat Kristiani, dan selamat Natal bagi umat Kristiani. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Galus atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait dengan Natal di Gereja Katedral, kami telah terhubung dengan rekan Nata Arman langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat sore Natal, bagaimana suasana misa sore di Gereja Katedral? Baik, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Suasana di Gereja Katedral Jakarta pada sore hari ini terpantau kondusif, kemudian juga untuk jemaat-jemaat yang hadir juga ini tidak seramai ketika pagi ataupun siang hari, yang mana memang untuk kegiatan Natal, misa Natal di Gereja Katedral ini dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama dimulai pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pagi tadi, kemudian sesi kedua dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan juga pada sesi ketiga yang dimulai pada pukul 5 sore tadi hingga dengan kurang lebih sampai pukul 7 malam nanti. Kemudian kami sampaikan juga bahwa untuk kegiatan sendiri ini pada pukul 11 ada yang unik, karena memang bagi para jemaah yang membawa anak ini dari pihak katedral sendiri memberikan bungkusan atau goodie bag berupa hadiah sebanyak 500 disediakan untuk para jemaat-jemaat yang membawa anak seperti itu. Memang karena untuk jam 11 ini sendiri tadi ini adalah merupakan misa keluarga. Kemudian untuk misa ketiga yang diselenggarakan pada pukul 5 tadi ini merupakan misa umum. Namun perbedaannya adalah untuk di tempat saya berdiri saat ini merupakan banyak sekali bangku-bangku yang kosong. Berbeda dengan tadi pagi sampai dengan siang yang mungkin tadi sempat ramai memadati kawasan ini, karena untuk kapasitas tampung sendiri untuk Gereja Katedral ini mampu menampung sebanyak 4.500 jamaah. Kemudian untuk di dalam ini menampung 800 jamaah. Kemudian untuk sesi ketiga pada sore hari ini terlihat terpantau tidak ada sama sekali jemaah yang di luar seperti itu, semuanya bisa masuk ke dalam karena masih ada ketersediaan tempat untuk mengisi di dalam untuk melaksanakan ibadah misa Natal hari ini. Kemudian untuk dari segi kantung parkir sendiri ini untuk mengatasi adanya penumpukan dari parkir ini tentunya sudah berkoordinasi juga menyiapkan beberapa kantung parkir yang disediakan di Masjid Istiqlal, kemudian
di beberapa titik lainnya seperti kantor Kementerian Agama, kantor pos, dan juga di lapangan Banteng. Sementara untuk pengamanan sendiri, pihak polisian mengerahkan lebih dari 300 personil yang disiagakan untuk menjaga mengawal proses perjalanan misa yang berlangsung pada hari ini. Sementara saya kembalikan pada Anda, Diandra. Baik, terima kasih Natarman langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal untuk semua saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang beragama Kristiani. Semoga Hari Raya Natal dinikmati oleh seluruh umat Kristiani dalam keadaan damai dan menerima berkah dan kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Saya juga mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun baru membawa perdamaian, kebaikan, dan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo menyoroti kasus korupsi yang kerap dijadikan alat untuk menjegal orang. Selain itu, dalam pesan Natal ia juga meminta jemaat untuk menjauhi sikap korupsi. Tentu saja adalah sistem tata kelola negara ini. Kita semua mendengar akhir-akhir ini kok korupsi itu malah dijadikan alat ya, untuk membunuh dalam tanda petik ya, untuk mematikan orang, untuk menjegal orang. Korupsi dibiarkan supaya nanti pada waktunya bisa digunakan untuk kepentingan tertentu. Nah, itu kan politik yang busuk sebetulnya. Dan segala macam cara. Nah, kalau ditanyakan gereja itu berbuat apa, tentu gereja itu kompleks, Mas ya. Gereja itu bukan hierarki, gereja itu adalah umat. Maka harapannya tentu saja adalah kalau ditanyakan tentang gereja, salah satu selain suara moral yang ditulis oleh para penulis di koran, disampaikan di dalam wawancara di televisi, gereja sendiri tidak berarti bebas dari keadaan seperti itu. Maka yang diusahakan oleh gereja, yang saya tahu di Keuskupan Agung Jakarta adalah membuat lembaga gereja itu transparan, sehingga dapat dipercaya. Tidak mudah. Dengan tujuan itu dibuatlah macam-macam model tata kelola. Ini Romo Samuel ini membuat terus macam-macam aturan tata kelola di dalam gereja supaya bahaya korupsi di dalam gereja sendiri oleh umat sendiri itu sejauh mungkin dicegah. Harapannya tentu saja harapan itu tidak selalu kesampaian, Mas ya. Gereja sungguh menjadi lembaga yang terpercaya, menjadi komunitas kontras itu istilahnya. Ketika di masyarakat tersebar kecenderungan untuk korupsi, menggunakan jabatan untuk macam-macam kepentingan, di dalam gereja hal seperti itu jangan pernah terjadi. Sehingga gereja bisa menjadi itu tadi, komunitas kontras. Di gereja jangan sampai terjadi korupsi. Tetapi sekali lagi, Mas, segala macam hal ada di balik korupsi itu. Korupsi adalah suatu realitas yang amat sangat kompleks. Bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku sekjen
PDI Perjuangan dan Saudara DPI kalau stok itu ditangkap, saya datang. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Pencegahan tersebut terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku. Pengajuan permohonan pencegahan ke luar negeri terhadap Yasona Lauli ini berdasarkan keterangan tertulis juru bicara KPK, Tessa Mahardika, yang mengatakan KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu Yasona Lauli dan Hasto Kristianto. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka pada Selasa sore. KPK menilai Hasto terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat buronan Harun Masiku. KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka dari surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ada 2 surat perintah penyidikan yang diterbitkan KPK. Dalam surat pertama, Hasto ditetapkan tersangka atas kasus suap. Sementara dalam surat kedua, Hasto ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai merintangi penyidikan berdasarkan sprindik tertanggal 23 Desember 2024. Komisi Anti Rasuah menemukan bukti Hasto bekerja sama dengan Harun Masiku melakukan upaya suap pada komisioner KPU saat itu Wahyu Setiawan untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota legislatif saat pergantian antar waktu. Tak hanya satu, KPK menemukan bukti lain saat Hasto berupaya merintangi penyidikan. Hasto diketahui meminta pegawainya untuk menelpon Harun Masiku saat KPK melakukan OTT pada Januari 2020 silam. Saat itu, Hasto memerintahkan Harun merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri. bahwa pada tanggal 8 Januari 2020 pada saat proses tangkap tangan oleh KPK, Saudara HK memerintahkan salah satu pegawainya di Jalan Sultan Syahrir yang biasa digunakan sebagai kantor untuk menelpon kepada HM dan memerintahkan supaya merendam HP dalam air dan segera melarikan diri. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2024, sebelum Saudara HK diperiksa sebagai saksi oleh KPK, Saudara HK memerintahkan kepada salah satu pegawainya untuk menenggelamkan HP yang dalam penguasaan pegawai tersebut agar tidak ditemukan oleh KPK. Akibat upaya yang dilakukan Hasto Kristianto, Harun Masiku lolos dari OTT KPK dan hingga kini masih buron. Meski Hasto Kristianto belum ditahan, namun pasca ditetapkan sebagai tersangka, KPK telah mencekal Sekjen Partai Banteng itu untuk pergi ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK dalam kasus korupsi suap bersama buronan KPK Harun Masiku. Menanggapi hal tersebut, PDI Perjuangan menyebut penetapan tersangka itu merupakan politisasi hukum. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PDI Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti
lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain: pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Sementara itu, Ketua Umum PDI Perjuangan pernah berkata akan datangi KPK jika Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap KPK. Hal tersebut disampaikan Megawati pada 12 Desember 2024 lalu. Saya itu, apa namanya? Siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Untuk Harun Masiku. Itu tahun 2019. Coba ayo ahli hukum berani hitung berapa semuanya yang ditahan. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Harun Masiku jadi tersangka suap pada 2020 dan kini masih buron. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Pada Desember 2024, Harun Masiku genap 5 tahun sebagai buronan. Kasus suap Harun Masiku berawal saat upaya menggantikan Nazarudin Kemas, anggota DPR RI, terpilih meninggal sebelum dilantik. Pada 2 Desember 2019, Harun Masiku diduga melakukan suap kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR RI. Namun pada 8 Januari 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara Harun Masiku kabur dan menjadi buronan internasional hingga kini. 10 Juni 2024, KPK periksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto kemudian ditetapkan tersangka pada Selasa 24 Desember 2024. Menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DPI kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ribuan umat Kristiani di Kota Salatiga, Jawa Tengah pagi tadi menggelar ibadah Natal di lapangan Alun-Alun Pancasila Salatiga. Layaknya umat Islam yang melaksanakan salat Id di lapangan terbuka, umat Kristiani juga beribadah di lapangan terbuka dengan hanya beralasan koran dan tikar. Ribuan umat Kristiani mendatangi alun-alun Pancasila Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Rabu pagi. Mereka berduyun-duyun datang untuk mengikuti ibadat Natal bersama yang dipusatkan di alun-alun. Seperti halnya umat Islam yang menggelar ibadah sholat Id di lapangan terbuka, kali ini umat Kristiani juga melakukan ibadat di lapangan terbuka dengan hanya beralaskan karpet, koran, dan tikar. Meski begitu, ibadat yang diikuti lebih dari 10.000 jemaat dari 96 gereja ini tetap berlangsung dengan khidmat.
Ibadat Natal kali ini mengusung tema peran kebersamaan antar gereja dalam mewujudkan terang dalam membangun bangsa. Umat Kristiani di tanah air diharapkan dapat turut serta membangun bangsa dan negara dari berbagai sektor. Dan ini perkiraan kami dihadiri sekitar 10.000 orang Natal kita ini. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi cuaca yang baik bagi kita, sehingga walaupun hujan kemarin, tetapi jemaat dengan sukacita datang ke tempat ini untuk ikut beribadah. Temanya seperti itu, Pak. Peran kebersamaan antar gereja dalam mewujudkan terang untuk membangun bangsa. Aman dan lancarnya pelaksanaan Natal bersama di tempat terbuka menunjukkan jika Salatiga merupakan kota paling toleransi di Indonesia. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Sementara itu ribuan pengungsi erupsi Gunung Lewotobi laki-laki mengikuti misa Natal di posko pengungsian. Meski dalam keterbatasan, misa malam Natal tetap berjalan hikmat. Ribuan pengungsi di Desa Bokang, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, mengikuti misa Natal di Gereja Saint Maria Immaculata Lewolaga. Para pengungsi mulai mendatangi gereja yang jaraknya hanya 70 meter dari tenda-tenda pengungsian erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Misa hari Natal berjalan hikmat, meski tanpa ada ornamen Natal yang mewah. Yang ada hanya pancaran harapan dari para pengungsi dan kerinduan merasakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya. Para pengungsi terlihat antusias menyambut Natal, meski pada momen Natal kali ini mereka berada di lokasi pengungsian. Jauh berbeda, meskipun dalam suasana ramai seperti ini, tapi hati kita tetap pada kita punya rumah, tempat yang lama itu. Semoga ya suasana erupsi ini cepat pulih, cepat sembuh, sehingga kita bisa kembali berdamai atau dengan keluarga yang selama ini kita begitu dekat, begitu akrab. Datang di sini kita rasanya seperti asing ya. Pengungsi berharap situasi bisa kembali normal agar mereka bisa kembali ke kampung lagi. Sementara itu hingga saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada di level 3 atau siaga. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, di momen Hari Raya Natal, MNC Peduli memberikan kebahagiaan untuk masyarakat. Di Tangerang, Banten, MNC Peduli berbagi keceriaan bersama anak-anak panti asuhan Tangan Kasih dengan memberikan bantuan perlengkapan anak dan buku bacaan. Perayaan Natal dan Tahun Baru sangat berkesan bagi para penghuni panti asuhan Tangan Kasih di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Natal tahun ini mereka rayakan bersama MNC Peduli yang khusus datang untuk berbagi kasih dan keceriaan dalam sukacita Natal. Dengan mengajak penghuni panti bernyanyi, menari bersama, membaca buku dongeng, dan berbagai games menarik lainnya. Di momen hari Natal ini, MNC Peduli juga membagi berkat kepada penghuni panti dengan memberikan bantuan berupa perlengkapan anak dan buku bacaan. Bersyukur karena adanya MNC Peduli yang sudah membagikan bantuan kepada kami, terutama untuk anak-anak di sini, sehingga mereka tuh lebih pengetahuannya lebih luas lagi. Nah, semoga harapan kami, semoga di hari Natal dan Tahun Baru 2025 ini kita semua selalu diberkati dan selalu sehat. Bisa bermain bersama, menyanyi, bermain bersukacita, bahagia. Kenapa? Karena bermain bersama MNC Peduli. Sukacita dan kasih Natal diharapkan akan menjadi semangat baru untuk terus membantu sesama. Untuk itu, MNC Peduli mengajak masyarakat ikut membantu, berpartisipasi, meringankan beban sesama. Dari Tangerang, Banten, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.